hari Minggunya bangun tidur badan jadi sakit semua. Heran, aneh nih, ini ada yang nggak beres. Harusnya kan kalau kayak gitu jangan cuma kaki aja lah, paha sama betis lah, karena banyak kan jalan. Ini nggak, seluruh badan sakit semua. Nah, satu lagi muncul meriang disertai pusing. Ini pusingnya itu tidak seperti pusing yang biasa saya rasain. Saya karena nggak gampang pusing. Gampang apa? Ya nggak gampang pusing. Jadi kalau misalkan pusing pun gampang hilang. Nah, untuk kali ini pusingnya itu nggak hilang-hilang. Kayak gimana ya? Ya beda lah sama pusing-pusing biasa ya. Kalau saya bukan tipe pusing yang kayak kepaku gini, enggak, ini kayak ada beban gitu tapi enggak hilang-hilang gitu. Halo, ketemu lagi dengan aku Musa. Kali ini aku tidak bikin kontennya di luar ruangan, tidak bikin konten lagi di kebun atau lagi jalan-jalan. Kali ini aku bikin kontennya di ruangan tertutup. Ini kebetulan di dalam kamar. Ya, sekarang aku sedang mungkin lagi ngikutin tren yang lagi ramai saat ini ya. Saat kemarin aku tes PCR dan tadi malam hasilnya positif, guys. Ya, kenapa harus ketawa ya? Karena memang gimana lagi, kondisinya harus dibuat happy aja. Ya, dijalanin aja. Nah, aku kasih tahu ya guys ya. Nah, jadi ceritanya kenapa kok bisa sampai positif? Mungkin karena aku sendiri yang abai sama protokol kesehatan. Ya, aku sih udah berusaha pakai masker kemana-mana, cuman mungkin aku lalai, jadi kurang disiplin dalam memakai masker. Jadi sering maskerku ke bawah dagu sini, ke bawah dagu, terus kadang habis makan itu nggak segera dipakai lagi. Terus juga sering kumpul dengan orang banyak di ruangan tertutup. Itu semua sangat harusnya dihindari dengan kondisi saat ini. Apalagi saat aku kena ini kan varian Omicron lagi naik. Jadi ya ini mutlak kesalahanku sendiri. Jadi awalnya beberapa hari kemarin ada tugas kantor, jalan-jalan ke tempat-tempat di sekitar daerah Banten situ. Singkat cerita, dalam rombongan itu dalam satu kita ada satu rombongan besar, bahkan di dalam perjalanan itu kita itu ya ngobrol bareng. Emang nggak diakui gimana, di bis itu juga nggak bisa jaga jarak. 50 peserta dengan satu bis, berarti kan anggap aja hampir semua bangkunya full, penuh, nggak ada bangku kosong. Nah, cuma mungkin ya kembali lagi, memang saya melanggar prokes semua itu, kurang disiplin lah, bukan melanggar secara langsung, enggak, kurang disiplin dalam menjalankan prokes, dan memang mungkin udah waktunya aja. Jadi perjalanan itu start berangkat hari Kamis, selesai hari Jumat, pulang hari Jumat. Hari Sabtu biasalah, kita kan perjalanan berat ya, mulai rasa sakit di betis. Nah, wajar lah saya ngerasa. Nah, itu seharian itu sakit lah kaki.
Jadi untuk mengurangi sakitnya itu saya coba pakai minyak urut lah. Jadi saya urut kaki saya jadi untuk mengurangi rasa sakit. Hari Minggunya bangun tidur badan jadi sakit semua. Heran, aneh nih, ini ada yang nggak beres. Harusnya kan kalau kayak gitu cuma kaki aja lah, paha sama betis lah, karena banyak kan jalan. Ini nggak, seluruh badan sakit semua. Nah, satu lagi muncul meriang disertai pusing. Ini pusingnya itu tidak seperti pusing yang biasa saya rasain. Saya karena nggak gampang pusing, nggak gampang pusing. Jadi kalau misalkan pusing pun gampang hilang. Nah, untuk kali ini pusingnya itu nggak hilang-hilang. Kayak gimana ya? Ya beda lah sama pusing-pusing biasanya. Kalau saya bukan tipe pusing yang kayak kepaku gini, enggak. Ini kayak ada beban gitu, tapi nggak hilang-hilang gitu. Nah, apa nih ya? Oke, dari pagi itu untuk meredakan rasa sakitnya, saya coba minum Panadol yang biru. Nah, kan itu murni paracetamol ya. Jadi minum itu minum pagi, siang tidak ada efek, sore nggak ada efek. Udah mulai khawatir nih. Nah, ini jarang-jarang ini kayak gini nih. Akhirnya minggu malamnya coba cari ibuprofen. Akhirnya aku coba minum ibuprofen. Alhamdulillah setelah minum ibuprofen nyeri agak berkurang, sakit kepalaku hilang, meriang hilang. Besok pagi ketika bangun pagi itu badan masih lemes memang, tapi udah agak enak. Nggak kayak hari Minggunya yang dari pagi udah kelihatan lemes, sakit kepala. Nah, badan pagi habis sarapan minum ibuprofen karena udah tahu dari kemarin kalau minum Panadol nggak efek, minum paracetamol nggak ada efeknya. Nah, jadi dari pagi minum ibuprofen udah gak enak kan. Nah, cuma kok udah mulai muncul kayak pilek sedikit banget, nggak ada, iya tapi ada kelihatan kerasa gatal tenggorokan, tapi nggak seperti biasa. Satu hal, saya selama ini kalau flu memang batuk, tapi batuk saya batuk berdahak, sakit banget memang, tapi pasti berdahak. Nah, ini nggak seperti batuk saya biasanya yang saya alami kalau saya lagi flu. Saya udah buletin niat untuk PCR pagi-pagi. Akhirnya PCR pagi-paginya, tes PCR. Nah, dijanjikan keluarnya itu Selasa besok siang. Senin itu seharian nggak ada keluhan yang itu sih, cuma badan kerasa lemas gitu, pinggang kayak mau copot kayak habis ngangkat berat padahal nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan apa. Untuk yang habis jalan-jalan aja itu kaki udah nggak sakit lagi, udah normal, cuma tinggal pindah ke pinggang. Masih tetap untuk pengobatannya tetap mengkonsumsi vitamin sama kalau meriangnya muncul serta pusingnya muncul minum ibuprofen. Nah, hari Selasanya seharian itu kayak nggak ada keluhan, cuman batuknya udah mulai muncul. Sekarang udah mulai muncul dikit-dikit batuk. Tenggorokan nggak sakit sih, nggak nyeri, tapi memang kayak ada lendir nempel di tenggorokan. Untuk pusing udah enggak sebenarnya, udah enggak gitu pusing. Saya mikir apa mungkin kurang gerak kali ya. Jadi coba rajin bergerak, jalan sana jalan sini sambil nunggu info dari PCR itu hari Selasa itu. Jadi hari Selasa itu hari berapa ya?
Kalau dihitung dari gejala itu hari Minggu, apa aja gejala hari Minggu, hari pertama, Senin, hari kedua, Selasa, berarti hari ketiga nggak ada itu, cuma memang akhirnya malam berasa kok jadi nafas tambah sesak, bukan apa, cuma karena nggak ada lendir kena nutup di saluran pernafasan di hidung, jadi kayak agak susah nafas. Makanya pakai masker sebenarnya agak kurang nyaman karena agak susah nafas, tapi mau nggak mau harus dipaksain. Nah, Selasa itu sebenarnya kalau dari jadwal dari kliniknya itu akan diinfokan sekitar jam 2 siang. Ternyata dari kliniknya sendiri itu ada lonjakan pasien untuk cek PCR, tes PCR. Dari yang biasanya itu sebelum jam 14 itu udah muncul, kita diinfokan bahwa untuk hari itu akan diinfokan paling cepat itu sore. Udah deg-degan kok sore nunggu tes setiap menit, lihat HP, lihat WA apakah udah ada kabar dari kliniknya. Sampai sore kita pantau lagi apa ada itu, sampai akhirnya kliniknya bilang selama-lamanya akan muncul dijadikan pada hari itu jika sebelum pukul 00. Waduh, tambah deg-degan. Ya udahlah, ya mau nggak mau harus tunggu lah sama hampir jam 11 malam kalau nggak salah dapat SMS. Waduh, coba dibaca dan akhirnya positif. Ya udahlah, tadi malam berusaha semaksimal mungkin tidur, dan hari ini hari keempat pagi-pagi udah langsung ngecek di Peduli Lindungi. Nah, di Peduli Lindungi status saya munculnya hitam. Hitam ya, ada hijau, ada kuning, ada merah, dan ada hitam. Saya hitam. Kalau yang pasti untuk hitam itu positif terangannya. Ya udahlah, dijalanin aja. Jadi kita lihat aja kondisinya, perkembangannya gimana. Semoga enggak lebih parah ya, semoga cepat terkendali aja kondisinya. Kalau baca dari WA yang dari Kementerian Kesehatan kirim, untuk kondisi seperti saya ini yang kategorinya ringan itu isoman kurang lebih 14 hari dengan estimasi waktunya 11 hari. Jika 11 hari tanpa gejala, ditambah 3 hari. Ya gitulah hari info saat ini. Nanti akan saya coba kabarin lagi kondisi selanjutnya sampai gimana ini. See you.